Halo adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita belajar untuk kelas 3, tema 5, subtema 1, keadaan cuaca dengan pelajaran matematika mengurutkan pecahan. Ini pembelajaran 5 di buku tema 5, di buku tema adik-adik ada di halaman 36 sampai dengan 38. Sebelum kita mulai, seperti biasa, Karina mengingatkan untuk support channel Karina dengan subscribe, klik loncengnya supaya kalau Karina upload video baru, adik-adik nanti bisa dapat notifikasi. Like dan share juga ke teman-teman ya adik-adik ya. Boleh juga adik-adik komen di bawah, adik-adik asal sekolahnya dari mana, nama sekolah, dan adik-adik dari kota mana, supaya kita bisa saling kenal. Sebelum memulai, kita mau membaca dulu. Di sini ada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengidentifikasi pecahan, adik-adik dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan tepat. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar adik-adik ya. Dan jaga kesehatan, selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Nah, ini ada kue cucur nih adik-adik. Udah tahu ya kue cucur? Ini warnanya coklat, rasanya manis. Nah, kue ini kita mau berlatih matematika. Nah, di festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Ya, jadi kue cucur ini asalnya dari Betawi ya adik-adik. Hari ini Udin membawa contoh untuk dicicip teman-teman sekelas. Satu kue cucur dibagi dua untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2. Seperti ini ya gambar cucurnya. Jadi dibagi dua untuk Siti dan Lani. Satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3. Seperti ini ya, satu kue cucur dibagi 3 dengan ukuran yang sama. Jadinya 1/3 seperti di gambar ini. Dan satu lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 atau 1/4 seperti di gambar ini. Jadi kue cucurnya dibagi 4 sama rata, jadinya 1/4 atau 1/4. Nah, manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Ayo adik-adik tahu nggak caranya? Nah, kalau belum, Karina ajarkan dengan sangat mudah. Yuk disimak adik-adik. Nah, tadi pertanyaannya manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4 ya adik-adik? Sekarang 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang Karina mau jelaskan, ketika pembilangnya sama, maka cara mengurutkan pecahan dengan penyebut berbeda adalah dengan mengurutkan penyebutnya. Nah, adik-adik ingat nggak pembilang itu yang mana, penyebut itu yang mana? Betul, kalau pembilang itu yang atas, yaitu yang ini, angka 1, dan angka 1. Ini namanya pembilang. Lalu penyebut yang mana adik-adik? Yang di bawah. Yang ini angka 2, angka 3, dan angka 4. Ini adalah penyebutnya. Jadi, kalau pertanyaannya yang besar nilainya yang mana? Antara 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, Karina mau mengurutkan mulai dari yang terbesar dulu. Nah, caranya dengan mengurutkan penyebutnya. Kalau yang dari terbesar berarti yang angkanya paling kecil, ya, yaitu 1/2. Seperti ini. Ini yang paling besar di antara yang ini. Lalu berikutnya setelah 1/2 yaitu 1/3. Nah, ini yang terbesar kedua. Nah, kemudian terakhir 1/4. Ini yang paling kecil di antara ketiga ini. Jadi, yang paling banyak adalah 1/2. Nah, sekarang Karina mau ngurutin yang terbalik nih, dari yang terkecil, dari yang ukuran paling kecil. Yaitu 1/4, 1/3, baru 1/2.
Ya, jadi yang paling kecil adalah 1/4. Ngerti adik-adik ya? Nah, yuk kita lanjut. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. Seperti ini nih gambar lamang adik-adik. Sepertinya enak ya, ini makanan khas dari Padang. Nah, ini Karina kasih contoh, tadi Siti mau memotong menjadi 20. Ya, nah ini ceritanya lamang, bentuknya seperti kotak begini. Ya, kalau dilihat dari samping, Karina buat kotak begini. Supaya adik-adik gampang melihatnya. Nah, ini sudah dibagi nih adik-adik jadi 10. Karina kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20. Ya, nah sekarang ini sudah dipotong menjadi 20. Lalu, satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 atau 1/4 batang. Kok bisa ya adik-adik? Ini penjelasannya nih adik-adik. Nih ya, tadi kalau dipotong jadi 20 jadinya seperti ini. Tapi kalau 5/20 berarti sebesar ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5/20. Ya, kenapa sih sama dengan 1/4? Kita lihat ya setelah ini gambarnya. Nah, ini tadi 5/20. Nah, ini ada Kak Rina pisahkan seperti ini ya, 5/20-nya. Lalu Kak Rina kasih lagi 5/20. Lalu Kak Rina kasih lagi. Dan terakhir. Nah, ini 5/20, 5/20, 5/20, 5/20. Berarti ini sama dengan 1/4. Ya, jadi istilahnya ini pecahannya disederhanakan. Ya, cara gampangnya adik-adik bisa membuat gambar seperti ini. Karena totalnya ada 20, lalu kita sedang membahas 5/20, kan terlalu besar ya angkanya. Nah, ini kita mau sederhanakan. Caranya ya kita gabungkan dulu. 5, 5, 5, 5. Ini panjangnya sama. Ada berapa 5-nya? 1, 2, 3, 4. Jadinya 1/4. Mudah ya adik-adik ya. Jadi Kak Rina ulang, kenapa bisa jadi 1/4? Karena kalau 5/20 besarnya seperti ini, Karina mau ini jadi sama seperti ini panjangnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kalau hanya 1, 1/4. Pinter banget nih adik-adik. Yuk kita lanjut. Kemudian masih ada satu batang lagi nih adik-adik lamang punya Siti. Siti mau bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10 atau 1/10 batang. Kita tanya lagi nih, kok bisa 2/20 jadi 1/10? Yuk adik-adik sambil coba, tahu nggak cara ngitungnya? Sama kayak contoh yang tadi. Yuk kita latihan bareng-bareng. Nih Karina buat 2/20 ya. Ini lamangnya ada 20 ya. Lalu 2/20 Karina arsir 2 bagian saja. Nah, ini 2/20. Sekarang kita mau tahu nih, kenapa bisa 1/10? Ya, sekarang caranya seperti tadi. Karina mau menggabungkan 2, 2, 2, 2 sampai habis ada 20. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Bentuknya sama totalnya. Nah, jadi 2/20 sama dengan 1/10. Ini ada 10 tadi kita hitung. Lalu kalau sebagian ini 2/20 ini sama dengan satu bagian yang bawah. Berarti 1/10. Gampang ya adik-adik? Yuk kita lanjut. Nah, manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Kalau tadi kita kan sudah belajar nih adik-adik, kalau penyebutnya yang berbeda tapi pembilangnya sama. Ini terbalik.
penyebutnya sama tapi pembilangnya yang berbeda. Pembilang ini yang atas ya, 5 dan 2. Penyebutnya sama, 20 dan 20. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Nah, ini Karina gambar seperti lamang tadi, ada 20 karena ini per 20 ya. Yang pertama 5 per 20 di sini. Ya, Karina kasih tanda 5 per 20. Lalu yang ini 2 per 20 ya. Bentuknya seperti ini, besarnya seperti ini sebesar ini. Ini 2 per 20. Kalau kita lihat dari gambar ini saja, kita sudah bisa tahu yang mana yang lebih besar. Yang mana adik-adik? Nah ini pastinya ya, karena ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah tapi kalau tidak pakai gambar juga ada caranya. Gimana sih Karina? Gampang banget adik-adik. Nih Karina kasih tahu, jadi lebih besar yang ini ya. Nih, cara lainnya mengurutkan seperti tadi. 1 per 20 dan 2 per 20. Lalu ada 3 per 20, 4 per 20, 5 per 20. Nah ini bawahnya sama atau penyebutnya sama, sama-sama 20. Nah Karina urutkan 1, 2, 3, 4, 5 ya di sini. Nah ketika penyebutnya sama, ini ya sama 20 semua, maka cara mengurutkan pecahan dengan pembilang yang berbeda, ini ya pembilangnya berbeda, 1, 2, 3, 4, 5 ya, adalah dengan mengurutkan pembilangnya ya. Nah jadi ini mulai yang paling kecil kan adik-adik kan tahu ya, di sini kan berarti kalau pembilangnya itu yang paling kecil berarti dia memang kecil nilainya. 1 kecil, 2 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 2, 4 lebih besar dari 3, 5 lebih besar dari 4 dan seterusnya. Ya, ingat adik-adik ini hanya kalau penyebutnya nilainya sama. Jadi diurutkan saja. Berarti lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang ini. Yang besar yang mana? Yang ini. Nah, kesimpulannya adik-adik, tadi lebih besar yang mana? 5 per 20 ya. Kita lanjut ya. Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5 per 20 atau 2 per 20 bagian? Nah, ini kesimpulannya. Jadi, 5 per 20 dan 2 per 20 lebih besar. Ya, 5 per 20 lebih besar dari 2 per 20. Itu jawabannya ya adik-adik. Nah, yuk kita amati. Nih, ada beberapa bangun ya di sini. Ini ada lingkaran. Kita mau tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Ya, ini sudah ada contohnya nomor 1. Ini ada lingkaran dibagi 2. Ya, berarti bagian ini adalah 1 per 2. Yang ini ada lingkaran dibagi 4. Sama besar. Diarsir 1 warna kuning berarti 1 per 4. Lalu lingkaran yang ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir ada 3 warna hijau yaitu 3 per 6. Sekarang ini ada apa ya? Ini tomat loh adik-adik. Ya, segar banget nih kalau siang-siang kita makan tomat. Nah, ini tomatnya 1. Berarti pecahannya berapa? 1 per 1. Kemudian tomatnya dibagi 2 sama besar, berarti pecahannya adalah 1 per 2. Yang ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 per 6. Nah, berikutnya nomor 3. Ini ada semangka. Semangkanya sudah matang sekali, warnanya merah. Ya, yang ini semangkanya 1 buah masih utuh. 1 per 1 karena dia masih utuh. Kemudian ini dibagi 2 sama besar. Jadinya 1 per 2. Yang ini berapa ya adik-adik? Nah, ini sudah terpotong 2 tapi dia terambil 1 per 4-nya. Berarti semuanya kalau dibagi adalah 2 per 8. Ya. Kemudian ini buah apa ya? Ini buah pir atau apel. Nah, ini satu bagian utuh 1 per 1. Kemudian berikutnya dibagi 2 sama besar, jadinya 1 per 2. Yang ini dibagi 4 sama besar, jadinya 1 per 4. Mudah ya adik-adik? Nah adik-adik, sekarang adik-adik sudah bisa mengurutkan pecahan
dengan pembilang yang berbeda maupun penyebut yang berbeda. Gampang banget caranya. Kalau adik-adik lupa, boleh balik lagi ke video awal tadi supaya adik-adik lebih paham lagi. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan selesai dulu. Masih belum di-subscribe tuh adik-adik. Jangan lupa di-subscribe ya. Klik loncengnya supaya ada notifikasi kalau Karina update video terbaru. Di-like dan share juga ke teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik. Dadah!